Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Wima Yasir Rustam kembali hadir menjumpai Anda dalam Suara Sriwijaya. Seperti biasa selama lebih kurang 60 menit ke depan kami akan mengajak Anda untuk membahas mengenai tema yang kami angkat sebagai topik. Ya saudara, penyakit jantung merupakan penyakit yang paling mematikan di dunia yang mengakibatkan 18,7 juta jiwa kematian per tahunnya. Dan di Indonesia data per tahun 2018 menyebut bahwa setidaknya ada 15 dari 1.000 orang yang disurvei di Indonesia menderita penyakit jantung. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk membahas mengenai tema kami yakni pola dan gaya hidup sehat. Peran Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Sumatera Selatan dalam mendukung pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya bidang kesehatan, pencegahan penyakit jantung dan pembuluh darah di Sumatera Selatan. Saya akan sapa narasumber yang sudah hadir bersama saya. Kita telah bersama Ibu Hajah Fauziah Mawardi Yahya, Ketua Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ibu Fauziah, apa kabarnya? Waalaikumsalam, sehat. Alhamdulillah sehat. Selamat datang Ibu di studio kami. Dan kita juga telah bersama Bapak Dr. Haji Adrian Masno SPJP FIH, Wakil Ketua Bidang Medis Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Sumatera Selatan. Assalamualaikum Pak Adrian, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Wima. Ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir dan kita juga telah bersama Bapak Haji Trisna Warman, MKes, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum Pak Trisna, apa kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bu. Iya, pemirsa kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 07113111454. Hari ini Suara Sriwijaya mengangkat tema mengenai pola dan gaya hidup sehat. Saya akan langsung ke Ibu Fauziah selaku Ketua Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Sumatera Selatan, melihat bahwa memang penyakit jantung ini merupakan salah satu penyakit yang mematikan begitu ya Bu ya. Ini juga menjadi perhatian bersama seperti apa sebenarnya peran dari Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Sumatera Selatan mengantisipasi hal ini. Terima kasih, kami dari Yayasan Jantung Cabang Utama Sumatera Selatan mempunyai bidang masing-masing dan mempunyai peran masing-masing. Di bidang medis mungkin mensosialisasikan, tadi sudah temanya cara hidup sehat bagaimana, dan di bidang preventif itu mengajak mereka sehat berolahraga, terutama kita kemarin Pak sempat tutup masa pandemi, sekarang alhamdulillah diizinkan lagi di Kamang Iwa Sabtu Minggu. Di situ bidang preventif biasanya mengadakan senam dengan instruktur senam kita dari Yayasan Jantung, dan kita juga kalau dokternya sempat kita mensosialisasikan tak henti-hentinya kepada mereka untuk gaya hidup sehat. Dan kami dari Yayasan Jantung juga sekarang karena dari pusat diharuskan untuk membina remaja-remaja, karena dari remajalah mungkin awal dari kita sehat. Gaya hidup remaja sekarang perlu disosialisasikan bagaimana caranya hidup sehat, makan yang sehat. Jadi itu tugas kami salah satunya dari Yayasan Jantung. Baik, kalau melihat begitu masifnya katakanlah seperti itu kegiatan ataupun juga kiprah dari Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Sumatera Selatan ini, sebenarnya yang menjadi pendorong utama terhadap ya salah satunya pencegahan begitu, kemudian juga bagaimana caranya agar masyarakat bisa melakukan pola hidup sehat. Sebenarnya apa sih Ibu yang harusnya tentunya juga senantiasa disosialisasikan kepada masyarakat? Karena berdasarkan pengalaman ya, kita juga mempunyai sekeliling kita, keluarga kita yang sering kalau meninggal mendadak atau tiba-tiba henti napas, itu dibilang angin duduk apa nanti, yang jelasnya kita tidak tahu bahwa itu sakit jantung. Jadi kalau kita sedini mungkin mengetahui bagaimana mungkin langkah-langkah untuk mencegah supaya sakit jantung itu tidak terjadi pada diri kita maupun sekeliling kita. Karena apalagi sekarang disosialisasikan sejak umur dini. Kalau dulu kan taunya dewasa atau lansia yang berpenyakit jantung, tapi sekarang karena pola hidup, pola makan, jadi mulai dari remaja biasanya terdengar masih muda udah meninggal karena jantung. Jadi oleh sebab itulah kami, karena sudah ditugaskan menjadi pengurus Yayasan Jantung, kami sama-sama
Tidak bisa saya ketua sendiri, namun sama-sama semua bidang bergerak untuk berpartisipasi membuka diri bagaimana caranya supaya apa yang kami kerjakan, apa program kami yang kami berikan kepada masyarakat itu berguna untuk mereka. Baik, Dokter Adrian, ini menarik tadi Bu Fazia sudah sempat menyinggung mengenai kalau dulu mungkin kita tahunya penyakit jantung ini adalah penyakit yang biasanya diderita oleh orang yang lansia begitu, yang sudah lanjut usia. Nah, tapi seiring ke sini memang sudah sering sekali kita dengar bahwa di usia muda itu sudah menderita penyakit jantung. Sebenarnya apa sih, pola hidup seperti apa yang salah ini sebenarnya? Terima kasih Mbak Wima. Jadi penyakit jantung dan pembuluh darah itu tidak hanya penyakit jantung koroner. Jadi penyakit jantung dan pembuluh darah itu bisa diderita atau dialami oleh seseorang dari mulai bayi sampai kakeknya. Jadi ketika bayi itu penyakit jantung bawaan, misalnya ada sekat jantungnya yang tidak menutup, baik sekat di atrium atau di serambinya atau sekat di biliknya. Atau ada pembuluh darah yang harusnya letaknya di mana, kemudian dia letaknya terbalik. Sehingga dari serambi kiri malah keluar pembuluh darah yang ke arah paru. Begitu juga sebaliknya, itu terbalik, terputar. Atau ada saluran misalnya yang harusnya menutup dari pembuluh darah aorta atau pembuluh darah nadi besar ke pembuluh darah paru sehingga ada hubungan tercampurnya darah bersih sama darah kotor. Itu kalau yang bawaan. Kemudian bisa juga ketika kecil. Nah, terdapat penyakit jantung rematik. Kita juga pernah ya Bu ya, sudah membuat suatu webinar tentang penyakit jantung rematik yang mungkin masih menjadi fenomena gunung es di negara-negara berkembang. Jadi banyak mengenai anak-anak di usia sekolah gitu terkena penyakit radang saluran nafas, kemudian berikutnya ternyata ada masalah di katup jantungnya atau di dalam jantungnya sehingga terkena demam rematik akut dan bila tidak ditangani bisa menjadi demam rematik akut yang ujung-ujungnya ya klep jantungnya mengalami kebocoran atau penyempitan. Ada juga yang kita sebut penyakit jantung paru, yaitu dialami oleh orang-orang yang merokok. Itu ada peningkatan tekanan di arteri parunya yang tinggi akibat kerusakan dari paru. Itu kita sebut kor pulmonal. Ada juga penyakit jantung akibat penyakit yang lain seperti hormon tiroid, diabetes, atau penyakit lain seperti lupus misalnya atau autoimun. Atau sekarang juga bahkan penyakit jantung bisa juga timbul akibat obat-obatan misalnya kemoterapi. Itu juga bisa. Kemudian mulai ke sini ada timbul plak di pembuluh darah jantung jadi penyakit jantung koroner. Bahkan berikutnya ada kalau penyakit jantung koronernya tidak ditangani dengan baik bisa terjadi gagal jantung. Nah, jadi spektrum penyakit jantung itu luas. Jadi tidak hanya penyakit jantung koroner, orang bilang ada penyempitan pembuluh darah, harus stop kolesterol, atur pola makan, stop merokok. Jadi konotasinya hanya sebatas penyakit jantung koroner, tidak. Bahkan Yayasan Jantung Indonesia pun berdirinya karena prakarsa dari beberapa senior dokter-dokter jantung yang peduli terhadap nasib seorang anak bocah kecil berusia 9 tahun yang bernama Dewi Sartika, yang harus pada saat itu dipasang alat pacu jantung. Jadi kita tuh bukan hanya pola hidup sehat, kemudian stop merokok, kolesterol dijaga, darah tinggi dijaga, itu kita insya Allah bebas dari penyakit jantung. Enggak, ya penyakit jantung itu ternyata macam-macam. Bahkan kenapa kok ada orang yang kelihatannya fit, ternyata dia bisa kena penyakit pingsan mendadak saat main bola misalnya. Ternyata dia penyakit jantungnya akibat dari gangguan irama jantung. Nah, itu yang makanya kita perlu sosialisasi ke masyarakat bahwa penyakit jantung itu tidak hanya penyakit jantung koroner. Banyak sekali spektrum dan itu juga masuk dari cakupan dari syiar dari Yayasan Jantung Indonesia cabang utama Sumatera Selatan. Kalau untuk kasus katakanlah ini koroner begitu, jantung koroner di Sumatera Selatan seperti apa, Pak Trisna? Ya, penyakit jantung di Sumatera Selatan ini termasuk tergolong tinggi penyebab kematian di Sumatera Selatan. Jadi kita Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sudah melaksanakan kita memberikan edaran ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan juga himbauan dan juga promosi kesehatan serta
giatkan gerakan masyarakat hidup sehat untuk mencegah terjadinya penyakit jantung tersebut. Jadi dari segi kita Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, kita menjadi fasilitator untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Kota lainnya dan juga ke rumah-rumah sakit dan juga ke puskesmas dan juga ke daerah-daerah yang mana dapat dijangkau masyarakat sehingga penyakit jantung tersebut dapat kita tangani dengan merupakan dengan pencegahan baik promotif preventif. Karena lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati penyakit tersebut. Jadi kita himbau kepada masyarakat untuk mencegah penyakit jantung ini, kita himbau dengan gerakan masyarakat hidup sehat, terutama metode cerdik, di mana kita cek kesehatan secara rutin, kita nyahkan asap rokok, kita kelola stres, istirahat yang cukup, dan diet gizi seimbang, serta olahraga teratur. Baik, ini juga tentunya yang menjadi perhatian dari Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Sumatera Selatan. Tadi juga sudah melihat bahwa remaja ini juga menjadi salah satu sasaran begitu ya Ibu Fauzia ya. Kalau melihat ke remaja, seperti apa pendekatan yang dilakukan Bu Fauzia? Ya, kita alhamdulillah karena kerjasama dengan Dinas Pendidikan, jadi kita bersama-sama mungkin mereka menghimbau ke kepala-kepala sekolah SMA untuk melakukan membentuk KJR yang ada di SMA di Sumatera Selatan ini. Yang kemarin alhamdulillah sudah terbentuk dari Muara Enim, Gelombang, di Oku juga ada, di Pali, di Ogan Ilir, alhamdulillah Prabu Muli sudah terbentuk. Mudah-mudahan dengan adanya mereka membentuk klub-klub jantung remaja, disitulah nanti untuk mensosialisasikan kepada mereka tentang gaya hidup sehat tadi. Karena kalau tidak melalui Dinas Pendidikan, kita mungkin kalau datang ke sekolah susah. Jadi mereka dioper dari Dinas Pendidikan. Apa saja sih sebenarnya Bu Fauzia yang menjadi syarat begitu terbentuknya baik itu klub jantung sehat ataupun juga klub jantung remaja ini? Tentunya mungkin masyarakat yang saat ini menyaksikan kita baru mengetahui, oh ternyata kita bisa membentuk dan juga mengajukan begitu. Apa saja syaratnya begitu? Yang jelasnya dia mau terus dari diri sendiri dan dari mungkin klub dia sendiri mau, hingga dia mau minta kukukan, jadi kita kukukan. Kalau kita memaksa mereka, nantinya habis seremonial habis. Jadi kemauan dari diri mereka dulu, baru kita akan lantik gitu. Baik, kita akan angkat penelpon yang bergabung bersama kita hari ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Rima. Ya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah Ya, sehat. ya Ibu Ruli di Palembang, silakan pertanyaannya. Makasih, Mbak. Assalamualaikum, Ibu Bapak yang hadir di TVRI. Ya. Saya sangat senang dalam acara ini Bapak Ibu menyampaikan masalah jantung sehat ini sangat penting sekali bagi masyarakat semuanya. Yang ingin saya sampaikan, saya minta berharap dari Bapak Ibu untuk menyampaikan di TVRI sudah bagus, di TV-TV lain juga masalah kesehatan selalu. Tapi masyarakat kita ini ya kalau dia buka mendengar oke, tapi kalau dia nggak dengar atau nggak perhatian, nah itu yang susah. Jadi saya berharap supaya penyampaian ini diadakan ke seluruh jajaran seperti RT, kalau bisa petugas-petugas sesekali berkunjung ke diklat, di sekolah-sekolah SD, SMA, SMP, di kampus-kampus. Karena sekarang anak-anak kecil aja kelas SD sudah bisa merokok. Nah, saya macam SMA tambah lagi seperti karyawan, sedangkan itu memicu semua kan. Jadi tolong kita belajar hidup sehat itu harus diketahui. Karena kepentingan untuk kita semua. Itu saja himbauan saya. Terima kasih Bapak Ibu di TVRI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ruli di Palembang. Sebelum kita jawab dan juga kita mintai komentar dari Ibu dan juga Bapak-Bapak yang hadir di studio kami hari ini, kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami usai jeda berikut. Suara Sriwijaya masih akan kembali. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan
transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus, bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri, agar segmentasi pasarnya nggak tergerus. Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia. Melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933, dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional. Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia, dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Hingga saat ini, Hari Siaran Nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju. Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah analog switch off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ESO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Masih kami ajak Anda untuk membahas mengenai pola dan gaya hidup sehat bersama Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Sumatera Selatan. Kami juga masih mengajak Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711 311 454. Terima kasih Bu Ruli di Palembang yang sudah bergabung bersama kami. Tadi sudah menyinggung mengenai sosialisasi sebaiknya dilakukan secara masif dimanapun, begitu ya, agar bisa diterima oleh masyarakat. Seperti apa Bu Fauzi? Ya, makanya kita setiap ada pelantikan atau pengukuhan di kelurahan, di kecamatan-kecamatan, itu sebelum kita melakukan pelantikan, senam, nanti ada sosialisasi dari
bidang medis, jadi itu salah satunya. Dan kemarin karena kendala pandemi, jadi kita baru ini mulai lagi, insya Allah mungkin nanti kita angan-angan cita-cita akan seluruhnya kita ini, baik remaja maupun lansia maupun masyarakat sekeliling akan kita sosialisasikan masalah tentang kesehatan jantung ini. Karena memang ini penting sekali dan harus harus diketahui informasinya sedetail mungkin oleh masyarakat agar bisa mencegah paling tidak. Jangan sampai kalau bisa lebih baik mencegah daripada mengobati begitu. Nah, kalau misalnya memang di sekitar kita ini kan juga kita bisa banyak sekali kemungkinan untuk menemukan katakanlah mungkin keluarga, tetangga dan juga rekan-rekan kerja yang tiba-tiba henti nafas, kemudian henti jantung. Nah, ini sebenarnya seperti apa sih yang harus dilakukan? Apa saja ciri-cirinya, Dok? Ya, terima kasih. Saya sangat tertarik dengan komentar dari Bu Ruli tadi ya, bahwa memang sosialisasi itu penting. Bahkan sekarang kita mulai merambah ke kaum milenial ya. Kaum milenial melalui media-media sosial gitu, melalui Instagram, mungkin juga melalui influencer juga kita juga dekati juga untuk memberikan bagaimana sosialisasi hidup sehat, terutama untuk generasi-generasi muda yang diharapkan mereka tidak mendekati pola hidup yang akan membuat mereka menjadi penyakit jantung koroner di kemudian hari, misalnya mulai merokok di usia dini, tidak mau berolahraga, obesitas misalnya seperti itu. Di saya sih sekarang melihat trennya anak-anak muda sekarang atau bahkan juga kaum-kaum yang sudah mapan pun pola hidup sekarang yang diupload bukan makan di mana tapi Strava-nya yang diupload. Sudah melakukan bersepeda sekian, sudah jalan sekian, itu sangat baik sekali. Saya rasa sih sosialisasi seperti itu perlu kita dukung bersama. Nah, mengenai tadi penyakit serangan jantung bisa terjadi kapan saja dan bahkan sampai saat ini masih menjadi pembunuh nomor 1 gitu, sehingga kita harapkan kita bisa melakukan pertolongan bila terdapat keluarga atau kerabat atau rekan kerja yang mengalami henti nafas, henti jantung tiba-tiba. Gitu. Baik, seperti apa sih sebenarnya yang harus dilakukan jika melihat katakanlah kerabat, keluarga yang tiba-tiba henti nafas, henti jantung mendadak, ini seperti apa yang harus dilakukan, Dok? Ya. Jadi ketika jantung mengalami henti tiba-tiba itu biasanya akibat dari misalnya serangan jantung ataupun misalnya ada orang dengan gangguan irama jantung yang berat sehingga jantung yang tadinya berfungsi seperti ini dia akan gitu atau bahkan berhenti sama sekali. Nah, saat itu tidak ada darah yang dipompa sama sekali keluar dari jantung sehingga orang akan tidak ada darah ke otak, tidak ada darah ke seluruh tubuh. Nah, ketika darah tidak sampai ke otak, tentu orang akan mengalami penurunan kesadaran. Nah, kita akan melihat seperti apa sih sebenarnya pertolongan pertama begitu bagi orang yang henti nafas dan juga henti jantung ini. Kami persilahkan. Nah, ini ada mungkin laki-laki ya, usia muda nih, orang sekarang makin muda ini. Tapi perutnya gendut. Aduh. Ya. Baik, jika misalkan yang jatuh ini katakanlah pasien penderita henti nafas ini jatuh tidak dalam posisi seperti ini, apakah memang kita harus baringkan dulu? Kita harus membuat posisi seperti ini dulu, seperti itu, Dok? Ya, jadi yang pasti adalah kita harus mengamankan diri kita, terutama dengan era COVID sekarang ya. Tentu kita menggunakan masker ya, memakai sarung tangan. Misalnya kalau di rumah sakit juga kita memakai masker, memakai sarung tangan, bahkan untuk pertolongan di bangsal COVID pun diharuskan kita menggunakan APD level 3 ya untuk melindungi diri kita. Yang penting adalah melindungi diri kita. Amankan diri kita, amankan lingkungan, amankan pasien. Aman lingkungan dalam arti betul tadi kata Mbak Wima, bisa aja orang tersebut misalnya jatuh di kamar mandi atau dia tenggelam. Kita nggak boleh melakukan tindakan pertolongan pada saat pasien berada di air. Pasien harus dikeluarkan dari air, kita taruh di aras yang keras, atau dari kolam renang ditaruh di alas yang keras, baru kita lakukan pertolongan. Jadi nggak boleh kita melakukan resusitasi di air, nggak boleh. Kita harus angkat dulu. Terus kalau misalnya orang kesambar listrik, ya kita jangan ikut-ikutan kesambar listrik kan. Jadi sumber listriknya harus kita padamkan dulu baru. Jadi amankan diri kita, amankan lingkungan, amankan pasien. Nah, kalau misalnya dia berada di alas yang tidak keras, dia harus ditaruh di alas yang keras. Amankan diri, amankan lingkungan, aman pasien. Nah, setelah itu kita cek respon. Kita cek respon dengan menepuk begini, Pak, gitu. Kalau tidak ada respon,
kita segala panggil bantuan, tolong ambilkan alat-alat resusitasi, atau misalnya tolong ambilkan AED. AED itu ada singkatan dari Automated External Defibrillation. Nah, Automated External Defibrillator itu ada di sudut-sudut dari tempat-tempat keramaian, di bandara, misalnya di mall, di terminal, itu ada semua ya Pak Tris ya? Ada. Ya. Ada semua, jadi sudah disediakan semua. Jadi itu untuk diambil, dan itu untuk melakukan kejut listrik ketika alat tersebut mendeteksi bahwa pasien tersebut memang mengalami gangguan irama jantung yang berat. Setelah kita cek respons, kita call for help, atau kita bisa bilang, tolong panggilkan ambulans 119, supaya ada rekan yang di luar menelpon 119 ambulans kita untuk membawa tenaga medis. Nah, ambulans 119 itu kita kasih informasi, tolong ada pasien tidak sadar, atau tolong misalnya paman saya tidak sadar di jalan apa, supaya mereka bisa langsung kirim bantuan ke alamat yang di. Jangan panik. Call 119, katakan ada pasien, ada keluarga misalnya tidak sadar, segera bawakan alat-alat resusitasi. Alat resusitasi itu adalah alat untuk pertolongan ya. Sudah kita cek respons, call for help. Nah, kalau tenaga medis, dia akan mencek nadi dari sini, dari tengah sini ke pinggir. Tapi kalau orang awam, kita tidak sarankan untuk cek nadi. Kenapa? Karena kemungkinan kesalahannya tinggi. Jadi bisa aja tidak teraba nadi. Tapi kalau perawat, kalau dokter, atau masyarakat yang sudah terlatih, maka kita boleh cek nadinya. Dari ujung sini sampai ke sini. Dari sini ke sini. Dari jakun ke sini. Ya, selama 10 detik. Nah, sambil kita meraba nadinya, sambil kita melihat apakah pasien tersebut bernafas spontan atau tidak. Atau dia cuma gasping atau cengap-cengap ya. Kalau dia memang tidak bernafas spontan, maka kita lakukan tindakan kompresi atau ini dinding dada. Ya, letaknya di mana? Di sini. Ya, di setengah bawah dari tulang dada. Ini tulang dada sini. Setengahnya di sini, di setengah bawah. Ya, di sini. Kita tekan, udah Di. Wah, hidup lagi. Ini karena sudah diberikan bantuan nih tampaknya. Jadi kalau misalnya yang tadi saya bilang di setengah sini, bawahnya di sini ya. Nah, tekan aja. Nah, jangan takut salah nekannya. Pokoknya tekan aja. Kalau takut misalnya sekarang era pandemi, nggak bisa ngasih pernafasan, udah tekan aja. Kenapa? Dengan kita memberikan penekanan atau kompresi jantung luar, maka sirkulasi yang tadinya nggak berjalan, jadi berjalan. Kan pada saat itu sebenarnya oksigen itu masih ada di dalam darah. Masih terlarut di dalam darah. Jadi ketika kita tekan, maka oksigen akan mengalami distribusi. Nah, berapa lama ngasihnya? Kalau memang Anda terlatih, maka kita kasih selama 30 kali. Sambil menghitung secara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30. Nah, setelah 30, kita kasih bantuan nafas. Nah, kalau memang mau ngasih bantuan nafas, maka orang harus ditengadahkan. Supaya apa? Supaya jalan nafasnya terbuka. Kenapa kalau orang cuman begini, maka bisa aja orang tersebut tidak sadar karena lidahnya jatuh ke belakang. Lidah jatuh ke belakang akan menutup saluran nafas sehingga orang tidak bernafas. Jadi kita buka jalan nafasnya dengan disuruh tengadah. Tapi harus hati-hati kalau orang tersebut misalnya menyelam terus kita takut tulang lehernya yang patah, atau kita sebut trauma servikal, atau orang naik mobil dia nggak pakai seat belt sehingga ketika kecelakaan dia begini kan. Nah, itu takutnya ini. Nah, kalau kayak gitu kita nggak boleh angkat begini, tapi kita adalah dorong mandibulanya atau dorong rahang bawahnya. Tujuannya apa? Untuk membuka jalan napasnya. Baru habis itu kita kasih bantuan nafas 2 kali. Jadi 30 kali. 2 kali. 30 kali. 2 kali. 30 kali. 2 kali. Selama 2 menit, ya. Jadi kecepatannya adalah 100 sampai 120 kali per menit, kedalamannya kurang lebih 5 sampai 6 cm. Dan
kita harapkan interupsi minimal. Jadi hanya boleh menyetop itu ketika kita melakukan menganalisis kalau memang alat AED tersebut sudah ada. Kalau AED dan bantuan belum ada, lakukan terus. Sampai kapan? Sampai orangnya bergerak. Jangan takut. Jadi bisa aja terjadi pada semua orang. Dan kita juga mendengar berita duka Wali Kota Bandung ya. Semoga almarhum husnul khotimah dan itu bisa terjadi di semua tempat. Ya. Jadi makanya kita harus siap karena kejadian tersebut bisa aja mengenai orang-orang yang kita sayangi. Gitu. Baik, kita dapat memberikan bantuan hidup dasar seperti itu tadi itu jika gejalanya seperti apa, Dok? Kalau orang tersebut tiba-tiba tidak sadar, mungkin kita nggak tahu kan kenapa dia tidak sadarnya. Jadi paling sering kan penyebab orang henti nafas, henti jantung adalah serangan jantung. Mungkin juga Bapak Ibu pernah mendengar ada pemain bola bahkan. Pemain bola yang tiba-tiba di lapangan, tiba-tiba dia itu, dan yang bisa menyelamatkan dia saat itu adalah tindakan pertolongan yang cepat saat dia berada di lapangan. BHD. Yaitu bantuan hidup dasar tersebut. Baik, pemirsa, kami juga masih mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711 311 454. Hari ini Suara Sriwijaya mengangkat tema mengenai pola dan gaya hidup sehat. Saya akan kembali ke Pak Trisna. Pak Trisna, kalau misalnya melihat bahwa seperti apa Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Sumatera Selatan ini melakukan katakanlah aksi dan juga kegiatannya yang tentunya ini juga bersifat masif. Seperti apa menurut Bapak hal yang sudah dilakukan, poin-poin yang sudah yang diberikan sumbangsih dari Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Sumatera Selatan selaras tentunya dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah provinsi. Tapi jangan dijawab dulu, kita akan angkat penelpon yang bergabung. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Pak Chandra. Pak Chandra? Ya, aduh sayang sekali terputus. Pak Chandra bisa kembali menghubungi kami di 0711 311 454 tentang pola dan gaya hidup sehat. Baik, silakan Pak Trisna. Ya, tentunya terima kasih Mbak Wima. Tujuan visi misi dari Yayasan Jantung Sumatera Selatan memang sangat mendukung dan selaras dengan visi misi Gubernur Sumatera Selatan melalui Sumsel Maju untuk Semua. Di mana dari kegiatan-kegiatan yang Yayasan Jantung Utama Cabang Sumsel ini kita katakan selaras sesuai dengan misi yang kelima. Di sana ada kegiatan sosial berupa memasyarakatkan olahraga dan masyarakat hidup sehat, serta juga berbudaya di depan fisik yang sehat. Di mana kegiatan tersebut Yayasan Jantung telah melakukan kegiatan preventif pencegahan dan juga kegiatan berupa senam jantung di lokasi yang terbuka seperti Kambang Iwa, ya kan. Kita kemudian berupa kegiatan senam lainnya dan membentuk Yayasan Jantung KJS, kegiatan jantung sehat yang terletak di lingkungan masyarakat. Kemudian juga seiring dengan juga Germas dan juga kita gaungkan pada masyarakat Sumsel dan juga semboyan untuk cerdik ya, cek kesehatan secara rutin untuk mencegah dengan gaya hidup sehat tersebut. Baik, kita akan angkat penelpon yang ingin bergabung. Halo, Assalamualaikum. Tampaknya terputus, silahkan kembali dicoba di 0711 311 454. Hari ini kita sedang membahas mengenai pola dan gaya hidup sehat. Baik, sudah terhubung bersama kami, kita akan angkat. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mbak, apa kabar? Baik, dengan siapa Ibu? Iya, saya Ibu Ayu, tinggal di perumahan Pusri Sako. Alhamdulillah Ibu Ayu, silahkan Ibu Ayu. Iya. Selamat siang Ibu Fauzia. Ya, selamat siang. Iya, sama bapak-bapak yang ganteng juga, selamat siang. Iya. Saya Ibu Ayu. Ya. Lokasi saya di perumahan Pusri Sako. Kebetulan saya adalah anggota komunitas senam jantung ya Bu ya. Iya. Saya sangat senang sekali bisa bergabung di klub jantung sehat di sini Bu. Tapi saya ingin ya Bu ya, sebagai anggota klub jantung diberikan semacam penyuluhan begitu Bu untuk anggota kita. Karena kita cukup banyak di sini Bu peserta senamnya.
Dan kami kebetulan usianya di atas 60 Ibu ya, jadi sudah pensiun nih kebanyakan Bu. Jadi kami berharap Ibu berkenan untuk bisa datang ke lokasi kami dan memberikan penyuluhan tentang apa yang disampaikan oleh tadi Pak Adrian Masno dan Pak Trisna Warman. Itu pertanyaan pertama ya Bu ya. Pertanyaan kedua, kami ingin menyampaikan kepada Pak Adrian Masno, bagaimana ya Pak ya mengatasi apabila kita dalam melakukan aktivitas di lapangan, tahu-tahu ada salah satu anggota kita yang itu wajahnya sudah pucat, gemetaran. Apakah itu termasuk juga ciri-ciri dari orang kena serangan jantung ya Pak ya? Iya, mungkin itu saja pertanyaannya Pak. Terima kasih. Selamat sore. Ya, selamat sore. Terima kasih Bu Ayu. Aduh, tapi dari suaranya masih tampak muda ya. Masih terdengar muda, sehat selalu Ibu Ayu. Terima kasih sudah bergabung. Saya minta komentarnya Bu Fazia, silakan Bu. Ya, pada prinsipnya kami siap, atur aja waktu. Seperti biasa, kalau biasanya Sabtu jam 7 sampai jam 8 kita siap pertemuan di mana mengundang kami dan diberi surat kepada kantor Yayasan Jantung di skip. Kami pada prinsipnya siap untuk melaksanakan sosialisasi ya Dok ya. Sekaligus penyuluhan begitu ya Bu Fauzia ya. Baik, Ibu Ayu mungkin langsung saja bisa bersurat begitu ke kantor Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Sumatera Selatan, kemudian juga akhirnya nanti akan mendapatkan balasan tanggalnya seperti itu ya Bu Fauzia. Baik, saya akan kembali ke Dr. Adrian. Tadi komentarnya, pertanyaannya juga mengenai kalau misalnya ada orang yang pucat, gemetaran pada saat beraktivitas. Nah, apakah ini juga salah satu ciri-cirinya atau seperti apa ini, Dok? Ya bisa iya, bisa enggak ya Mbak Wima ya, lagi kelaparan juga bisa ya Bu Ayu ya. Betul sekali. Apalagi pagi-pagi ya Dok ya. Iya, apalagi pagi-pagi disuruh senam sama Bu Ketua ternyata belum sarapan. Atau kebanyakan makan disuruh senam lagi kan. Bisa, tapi saya rasa sih Bu Ayu, kita kalau melihat kondisi seperti itu tentu kita harus ada, kalau saya sebagai dokter itu kita punya firasat ya. Firasat itu bukan firasat sih sebenarnya, kecurigaan ya, karena kan kita harus melihat nih kok tiba-tiba kok orang ini keringat dingin, kemudian ada tanda-tanda khasnya, yaitu dia biasanya memegang dada seperti ini. Dia megang dada, itu mukanya kelihatan meringis, terus timbul keringat dingin, napasnya bisa tersenggal-senggal gitu kan, atau pendek, terlihat pucat bahkan biru. Nah itu Bu Ayu dan teman-teman semua harus curiga nih, jangan-jangan kena serangan jantung nih. Kita dekatin, Ibu kenapa Bu, atau Bapak kenapa Pak. Kalau dia sesak pasti dia nggak bisa ngomong. Nah itu segera kita harus hubungin ambulans atau rumah sakit yang terdekat ya, bisa call ke 119, tanyakan nih kayaknya ada pasien, ada tetangga kami curiga serangan jantung nih, bisa nggak dikirimkan. Karena biasanya kalau serangan jantung dengan kondisi begitu, mungkin nggak lama dia tiba-tiba kolaps gitu. Nah ketika kolaps itulah makanya Bu Ayu dan teman-teman semua bisa melakukan pertolongan segera. Kenapa? Karena detik-detik pertama ketika pasien mengalami gangguan henti jantung dan henti nafas, itulah yang masa-masa krusial. Nah, makin cepat kita lakukan tindakan, maka oksigen akan bisa diputar lagi dengan kita kasih pijat jantung luar tadi, maka oksigen akan bisa, jantung akan dipompa dan oksigen akan dihantarkan ke seluruh tubuh kembali. Nah, dengan itu maka sirkulasi bisa berjalan sehingga pasien kita ya bisa bertahan sampai di bantuan tiba untuk melakukan tindakan kejut jantung listrik apabila memang penyebabnya adalah gangguan irama. Dan ketika misalnya iramanya sudah kembali, maka pasiennya akan bangun lagi. Jadi kayak sulap ya. Ya tiba-tiba kita kasih kejut listrik, gitu langsung dia bangun lagi. Seperti itu. Jadi jangan ikutin yang ditepok-tepok ya, ditusuk-tusuk gitu ya. Kan banyak sekali kan yang kita lihat kan. Dikasih minyak, itu jangan, nauzubillah jangan ya. Lebih baik dibaringkan ke alas yang keras, kemudian kita cek respon. Ibu kenapa Bu? Tepuk aja kencang-kencang. Bu kenapa? Bapak kenapa? Gitu. Nggak ada respon.
langsung kita tolong panggilkan 119. Ada pasien yang tidak sadar misalnya di Pusri Sako misalnya. Jam sekian, ya udah nanti dia ambulannya akan datang ya. Sementara itu sambil atau bisa juga menghubungi rumah sakit yang terdekat, misalnya di dekat situ misalnya rumah sakit Pusri, ya bisa dihubungin rumah sakit yang terdekat untuk mengirimkan ambulans misalnya seperti itu. Nah, sembari itu setelah minta bantuan, pasien dibaringkan ke aras keras. Kemudian kalau memang ibu bukan tenaga medis ya tidak usah melakukan cek nadi. Langsung kita lakukan pijat jantung luar di jarak antara tulang ini dan ini, tulang dada bagian bawah, setengahnya di bawahnya, setengah bawah. Ya, langsung kita tekan aja sekuat-kuatnya dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit dengan kedalaman 5 sampai 6 cm. Baik, pemirsa sebelum kita lanjutkan kembali, kami masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami di 0713 11 454. Suara Sriwijaya masih akan kembali usai jeda berikut ini. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat CDC mengatakan Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Fashion show menarik, gaya nyentrik namun menggeliti. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, antibakteri dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir sebelum dan sesudah melakukan aktivitas atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Hari ini Suara Sriwijaya mengangkat tema mengenai pola dan gaya hidup sehat. Kami masih mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711 311 454 bersama Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Sumatera Selatan. Saya kembali ke Bu Fauzia. Ibu, selain aktivitas apa juga kegiatan-kegiatan yang bersifat pencegahan begitu, kemudian sosialisasi dan penyuluhan, apakah Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Sumatera Selatan ini juga melakukan pendampingan begitu kepada penderita penyakit jantung bawaan atau seperti apa sebenarnya, Bu? Oh ya, kemarin kebetulan kita masih di kantor, ada seorang ibu datang ke kantor menanyakan, katanya ini kantor Yayasan Jantung, Bu. Iya, saya bilang, saya sendiri ininya ketuanya. Kami ini minta tolong, katanya anak kami di rumah lagi menderita sakit jantung. Dari dokter anak dibilang bawaan lahir. Waktu itu umurnya 3 bulan. Dia bilang, yolah cobalah, bilang ini kami lihat dulu, kami lihat ke sana.
memang butuh pertolongan. Jadi dengan rembukan kita sama pengurus lain bagaimana cara untuk menolong anak ini ke harapan kita. Sedangkan waktu itu masa pandemi kan, jadi kebenaran Basnas bisa untuk menolong untuk biaya berangkat ke Jakarta dan kepada dokter bidang medis untuk menolong bagaimana ke prosedur kesananya. Jadi alhamdulillah sekarang yang namanya Kirana, tidak salah, anak pertama mereka susah punya anak pas kelainan jantung. Alhamdulillah bisa kita tolong Pak Adriannya. Bagaimana mereka kemarin pergi sendiri, biasanya kan diantar karena COVID jadi pergi sendiri. Jadi alhamdulillah sekarang anaknya sudah sehat, sudah dioperasi, sudah pulang kembali ke Palembang. Masih ya. di follow up oleh. Iya. Masih di bawah pantauan begitu iya, ya. Dipantau. Apakah juga memang masyarakat di luar sana yang mungkin bernasib yang kurang beruntung tadi juga sama seperti kasusnya seperti yang pertama ini, apakah juga punya harapan begitu kepada Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Sumatera Selatan untuk paling tidak mengarahkan begitu kemana mereka bisa membawa mungkin keluarganya, anaknya dan lain sebagainya, Bu? Karena masyarakat awam mereka mungkin biaya BPJS Pak ini Trisya bisa membantu, cuman untuk jalan ke sananya mungkin bagaimana tahap-tahapnya mereka belum awam kali. Oleh sebab itulah kami dari Yayasan Jantung berkewajiban untuk memberikan jalan tersebut. Minimal kita membantu mereka lancar untuk pergi ke situ, ke harapan kita. Apa saja syaratnya Ibu Fauzia? Kemarin menyiapkan BPJS ya, kalau salah kakak, semua keperluan untuk syarat ke situ dan tentunya rujukan Bu. Rujukan nanti langsung dengan Dokter Tris di rumah sakit mungkin untuk syarat-syaratnya, karena kemarin kami kerjasamanya dengan juga Dinas Kesehatan, nanti lebih lengkap ke Dokter Tris. Jadi itu semua syarat sudah lengkap supaya nanti tidak sampai ke sana nggak keluar lagi fotokopi, jadi sampai sana langsung mereka ditangani gitu. Jadi itu kalau dari kami, nanti lengkapnya dari Dokter Tris kali. Mungkin bisa ditambahkan Pak, tapi jangan dijawab dulu, kita akan angkat telepon yang bergabung. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Pak Haji Rusli di Kalidoni. Pak Rusli di Kalidoni. Silakan Pak Rusli. Kami tujukan kepada Dokter Adrian. Ya, silakan Pak Husni. Kami pasien dokter jantung, dokter. Jadi bertahun-tahun sudah makan obat, obat jantung. Yang ingin kami tanyakan, apakah ada akibat dari makan obat itu? Kemudian kalaupun ada akibat, bagaimana cara mencegahnya? Atau untuk tidak terkena akibatnya itu, bagaimana caranya, dokter? Baik. Obat. Terima kasih, dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Husni di Palembang sudah bergabung bersama kami. Sebelum ke Dokter Adrian, kita akan kembali ke Pak Trisna. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Maya. Jadi menyambung dari pernyataan dari Bu Ojia, masuk Ibu Ketua Jantung, Yayasan Jantung. Jadi kita dari Dinas Kesehatan ini membantu pasien-pasien yang akan dirujuk ke Jakarta. Kalau memang tidak mampu kita tangani di Palembang, kita ke Jantung Harapan Kita. Mungkin tentunya ada rujukan dari Rumah Sakit Muhammad Husin yang rumah sakit tertinggi di Kota Palembang. Jadi dari sana atas saran atau atas rujukan dokter penanggung jawabnya dianjurkan untuk ditangani di Jakarta. Nah tentunya dalam hal ini kita Yayasan Jantung membantu transportasi dan sebagainya untuk dibawa ke sana, itu maksud Ibu Fauzia tadi. Tentunya kesiapan dari rujukan sudah dilengkapi dari Dinas Kesehatan dan juga dari rumah sakit yang merujuk. Nah itu jadi kendala, banyak kendala ini masyarakat yang tidak mampu ini yang akan ke sana itu. Bagaimana mereka tinggal di sana, bagaimana mereka, siapa yang menjadi membantu mereka di sana dalam perjalanan, transportasi dan sebagainya, itu mungkin yang dibicarakan sama Bu Fauzia tadi. Jadi kita Dinas Kesehatan dan juga pihak rumah sakit membantu sampai rujukan sampai ke sana hanya tinggal ditangani. Nah, yang selama di sana itu mungkin juga dari Bu Fauzia tadi dibantu oleh Yayasan Jantung. Itu
Mbak. Terima kasih. Jadi memang terus didampingi begitu ya? Ya, untuk pendampingan ya. Untuk pendampingan. Baik, saya kembali ke penelpon tadi, ada Pak Husni di Kalidoni, Palembang yang ingin bertanya kepada Dr. Adrian. Seperti apa dok ini efek sampingnya begitu dari penggunaan obat jantung? Ya, yang pasti Bapak kalau memang memerlukan obat jantung, terutama memang obat-obat tersebut dibutuhkan, ya berarti memang harus dimakan. Tetapi obat-obat tersebut harus dipantau oleh dokter jantung dan pembuluh darah atau dokter keluarganya. Karena setiap obat memang ada manfaatnya, tetapi sebagian kecil pasti ada efek sampingnya. Contoh misalnya ada obat darah tinggi seperti kaptopril atau ramipril, itu kan efek sampingnya batuk ya. Kemudian obat tensi seperti amlodipin, efek sampingnya bengkak kaki misalnya. Tetapi kan kita mungkin tidak memakan obat hanya karena takut efek sampingnya. Bagaimana dengan jantungnya? Apakah Bapak misalnya pasien yang bengkak jantung karena darah tinggi, nggak mau makan obat jantung, nggak mau makan obat darah tinggi hanya gara-gara takut efek sampingnya? Akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain, jantungnya tambah parah gitu kan. Kadang-kadang pasien bertanya, dok, saya takut makan obat karena takut efek sampingnya. Jangan takut efek sampingnya. Kalau kita berikhtiar, tapi pasti berhasil nggak? Belum tentu berhasil, tetapi kita kalau nggak berikhtiar ya nggak akan berhasil kan gitu. Kalau kita mau nyebrang jalan, nggak mungkin kita sampai ke seberang kalau kita nggak berani menyeberang. Ada kemungkinan ketabrak mobil nggak? Ada, tetapi kan kalau kita nyebrangnya hati-hati kan nggak ketabrak mobil juga. Sama dengan dokter. Dokter juga mereka dilatih dan mendapatkan pengetahuan yang cukup untuk memantau efek samping obat tersebut. Oleh karena itu pasien, terutama pasien jantung, walaupun dokternya seolah-olah seperti mengeresepkan obat tersebut berulang-ulang, tentu dokter itu akan memantau bagaimana respon pasiennya, apakah tensinya terlalu tinggi, ataukah tensinya belum mencapai target, atau tensinya terlalu rendah, sehingga obatnya akan dinaikkan, diturunkan, atau dikombinasikan. Setelah dikombinasikan, dia pantau lagi, apakah timbul efek sampingnya misalnya. Dicek fungsi ginjalnya, dicek fungsi livernya, misalnya pasien makan pengencer darah, ada efek samping perdarahan, ditanyakan kepada pasiennya gitu. Jadi jangan khawatir untuk makan obat hanya gara-gara efek sampingnya, tapi pikirkanlah bagaimana manfaat obat tersebut terhadap kondisi ibu bapak sekalian yang akan bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Nah, contoh misalnya pasien saya yang sudah dilakukan tindakan pemasangan ring di dalam pembuluh darah jantung. Kalau dia tidak mengkonsumsi obat pengencer darahnya, maka cincin tersebut bisa menyumbat kembali. Terjadi bekuan darah pada cincin, akhirnya menimbulkan serangan jantung berulang. Ini kan bukan hal yang kita inginkan. Udah mahal-mahal dipasang ringnya misalnya, walaupun dengan JKN atau apa, tapi tetap aja biaya yang dikeluarkan tidak sedikit dan hanya diinginkan adalah kepatuhan dalam minum obatnya saja. Gitu. Jadi semua insya Allah kalau dipantau ya efek sampingnya juga akan dipantau. Baik, Bu Fauzia, ini kalau berbicara mengenai Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Sumatera Selatan ini sebenarnya kepengurusannya ini siapa saja? Apakah orang awam juga bisa katakanlah bergabung begitu untuk mendaftarkan diri menjadi yayasan, menjadi anggota katakanlah atau pengurus dari Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Sumatera Selatan? Ya bisa, ini mereka membidangi masing-masing. Kalau bidang preventif mereka menguasai senam, ya gerakan-gerakannya harus benar, jangan asal senam gitu. Dan kalau bidang medis ya tadi dari dokter jantung yang kita ambil karena untuk mensosialisasikan masalah penyakit jantung, sebabnya, untuk pengobatannya dia harus tahu dengan ini betul bagaimana sakit jantung itu. Dan dari bidang kesehatan juga begitu harus tahu. Jadi semua boleh tapi dia menguasai bidangnya masing-masing. Apakah memang ada seleksinya ataupun juga ada periodenya atau bagaimana Ibu? Enggak juga, kita kemarin masih ada yang lama yang enggak bersedia lagi, kita ambil yang baru gitu. Yang jelasnya mereka mau karena di Yayasan Jantung ini, di organisasi ini memang sifatnya sukarela, nggak ada honor ya dok ya. Jadi memang prinsip kami untuk penanaman modal akhirat. Jadi siapa yang mau bergabung, oke silakan. Gitu.
sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi sebenarnya ini terbuka untuk umum karena memang tidak ada tidak ada honornya, kemudian juga ini atas panggilan hati begitu untuk sama-sama membawahi bidangnya sesuai dengan spesifikasi masing-masing di Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Sumatera Selatan. Baik, Pak Trisna, kalau melihat semakin ke sini begitu ya, tentunya penyakit jantung ini menjadi salah satu hal yang juga menjadi perhatian begitu. Tadi juga sudah disinggung di awal, masih menjadi penyakit mematikan begitu, peringkat atas. Nah, saat ini alhamdulillah sudah ada Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Sumatera Selatan, kiprahnya juga sudah sangat masif begitu. Nah, kalau dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, langkahnya yang konkret begitu untuk khususnya penyakit jantung ini apa saja, Pak Trisna? Ya, terima kasih Mbak Maya. Kita ada di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, melalui dari arahan Kementerian Kesehatan, kita ada Dirjen Penyakit Tidak Menular. Nah, dari Dirjen Penyakit Tidak Menular itulah di mana penyakit tidak menular termasuk hipertensi, diabetes, dan sebagainya yang memang penyakit-penyakit bukan menular. Di mana penyakit ini nantinya end stage-nya, istilah kita akhirnya akan seperti hipertensi dan DM, dia akan larinya ke arah jantung. End stage-nya organ yang dikenai, jantung, bisa ginjal, bisa juga stroke, pembuluh darah dan sebagainya. Jadi pihak Dinas Kesehatan Provinsi telah ada kegiatan-kegiatan tersebut, ada program-program tersebut kepada masyarakat juga melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan juga khusus Provinsi Sumatera Selatan kita ada program namanya cek untuk kesehatan kepada pegawai-pegawai negeri dan juga di lingkungan Pemprov untuk ini, dan juga kita harapkan kita juga anjurkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk lingkungan ASN-nya dan juga masyarakat umum bisa untuk membuat gerakan masa hidup sehat dan juga promotif preventif melalui cek kesehatan secara rutin tadi. Jadi sebelum kena kita promotif preventif dulu. Jadi kita lindungi, kita periksa kesehatan kita well check up, kita ajukan pemeriksaan mandiri untuk kepada dokter-dokter keluarga dan juga di tempat-tempat baik di kantor, di rumah sakit, di puskesmas dan juga di klinik-klinik untuk mencegah kejadian-kejadian penyakit jantung tersebut. Jadi kita anjurkan pemeriksaan secara dini, ya Mbak Maya. Baik, mungkin ini closing statement dari Bu Fauzia, apa yang ingin disampaikan tentunya Pak Ibu kepada pemirsa yang saat ini menyaksikan Ibu selaku Ketua Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Sumatera Selatan untuk menjaga pola dan gaya hidup sehat agar terhindar dari penyakit-penyakit yang tentunya tidak kita inginkan. Silahkan. Ya. Ayo, terima kasih Mbak. Kami menghimbau kepada masyarakat, terutama mungkin lansia, anak-anak remaja dan seluruh lapisan masyarakat. Ayo mulai dari sekarang kita menjaga diri sendiri, menyayangi diri sendiri. Kalau tidak sekarang kapan lagi? Kalau tidak mulai dari diri sendiri siapa lagi? Jadi ayo sekarang sama-sama kita semua mempunyai pola hidup yang sehat, teratur hingga kita menjadi masyarakat yang sehat, cerdas dan mandiri. Baik, terima kasih sekali Ibu Hajah Fauzia Mawardi Yahya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Dr. Haji Adrian Masno SPJP FIHA. Terima kasih juga Bapak Dr. Haji Trisna Warman MKes sudah bergabung bersama kami hari ini dalam Suara Sriwijaya. Kita sudah membahas bersama mengenai pola dan gaya hidup sehat. Pemirsa, 60 menit sudah kebersamaan kita. Akhirnya saya Wima Yasir Rustam pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.